Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Mari Berbagi. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harap semerbaklah bunga di taman, semuanya memanjat kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memberikan anugerah yang baru di dalam hidup kami. Kami menikmati betapa Engkau mengasihi kami anak-anak sekolah minggu. Hari ini Tuhan kami datang dalam ibadah minggu kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat dan setia mengikut Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-7 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma tu Yesus. Musik. Roma tu Yesus, Roma tibu, PGH tanah jatuh burji, Narodo Yesus panguluo, asap porseao.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hollandak Danak Namet Metal. Musik. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan hati, pikiran, telinga, juga Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kamu berada, firman Tuhan bagi kita pada saat ini untuk kita renungkan dan kita hidupi bersama tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada lagi yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita dengar tadi, kita menemukan kisah yang sangat terkenal itu tentang Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu pun laki-laki, berarti kan lebih sebenarnya ribuan orang. Nah, renungan ini dapat diarahkan agar anak-anak Tuhan, agar sekolah minggu di rumah memaknai bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, pertama, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Seperti dalam kisah yang sudah kita dengar tadi, Yesus selalu ada untuk kita. Dia peduli dengan kebutuhan kita, bahkan yang terkecil sekalipun. Dia ingin kita tahu bahwa dia selalu bersama dengan kita, siap membantu dan mengasihi kita. Asik kan? Asik dong. Nah, yang kedua, itu ada berbagi dengan orang lain. Nah, kita tadi lihat kan ada yang ngasih rotinya, ada yang ngasih ikannya, baru Yesus doakan. Nah, artinya ketika kita berbagi apa yang kita miliki, meskipun itu mungkin terasa sedikit anak-anak, Tuhan dapat mengalihkan berkat-berkat tersebut. Nah, artinya kita bisa belajar untuk tidak pelit, tapi memberi dengan sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pesan yang ketiga anak-anak Tuhan, kebutuhan orang lain itu ternyata penting bagi Tuhan. Nah, ketika Yesus melihat orang-orang yang lapar, dia peduli dan dia bertindak. Nah, ini mengajarkan kepada kita anak-anak bahwa Tuhan juga memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita. Kita bisa menjadi alat untuk Tuhan dalam membantu mereka yang kurang beruntung. Setuju? Ya, setuju dong. Nah, yang keempat, berterima kasih untuk segala berkat. Ketika kita menerima berkat,
penting untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika Yesus memberkati roti dan ikan tadi, Yesus mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bersyukur untuk apa yang kita miliki. Itu ya, kamu miliki papa, mama, adik-adik, kakak-kakak, opung, namboru, uang yang mungkin tidak sebanyak orang lain, sekolah dan seterusnya. Katakan, yang kumiliki, aku bersyukur karena Tuhan memberikannya. Oke? Mantap. Nah, yang kelima, iman kepada kuasa Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita anak-anak sekolah minggu untuk percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin, dengan iman kepada Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 keranjang, 12 bakul yang makan 5.000 orang laki-laki dan mungkin masih banyak lagi. Ternyata kuasa Tuhan mengubahnya menjadi mungkin. Jadi jangan patah semangat ya anak-anak Tuhan ya, adik-adik, seperti apapun hidupmu, mungkin pernah gagal, mungkin pernah kalah, mungkin pernah tidak dapat memperoleh apa yang diharapkan. Katakan, suatu hari akan tiba saatnya kuasa Tuhan akan menjadikannya mungkin. Jadi jangan menyerah ya. Tetap berdoa kepada Tuhan, tak berkata Tuhan mampu melakukan segalanya menjadi mungkin untukku. Mantap, tepuk tangan dong. Keren. Nah, dengan merenungkan kisah tadi, dengan merenungkan bagaimana Yesus melakukan mukjizat, ya kan? 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang, 12 bakul yang makan ribuan orang, 5.000 orang lebih. Apa yang dapat kita pelajari? Anak-anak dapat belajar tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan kita, kehidupan semuanya, serta betapa pentingnya menjadi berkat bagi orang lain. Mantap! Amin! Amin! Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Yesus mengubahkan segalanya menjadi sukacita, bahkan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Itu artinya Tuhan berkuasa mencukupkan kehidupan kami, kebutuhannya, juga mengubahkan ketakutan, kelaparan, dan apapun Tuhan yang bagi kami tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Tuhan sungguh-sungguh besar. Berkati anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu ini dalam tumbuh kembangnya, dalam sekolahnya, dalam cita-citanya, untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengubahkan mereka menjadi berkat, menjadi sukacita, bahkan meraih masa depannya dengan baik. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan akan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah 5 roti dan 2 ikan. Musik. Anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.